Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Komarista Priani dengan NIM 2111031032 dari kelas PGSD 5E. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan penggunaan strategi pembelajaran tidak langsung pada mata pelajaran IPA dengan materi proses perkembangbiakan pada hewan. Yang akan saya lakukan dalam penggunaan strategi pembelajaran tidak langsung pada materi proses perkembangbiakan pada hewan yaitu yang pertama, saya akan menyampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran yang ingin dicapai kepada siswa, yaitu siswa dapat mengetahui proses perkembangbiakan pada hewan. Kemudian yang kedua, sebelum masuk ke materi pembelajaran, saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada siswa menyangkut dengan materi yang akan dipelajari. Contohnya, apakah kalian memiliki hewan peliharaan di rumah? Kemudian, apakah kalian merawat hewan tersebut dengan baik? Dan bagaimana hewan tersebut berkembang biak? Nah, setelah siswa menjawab pertanyaan yang saya berikan, saya akan meminta siswa untuk mengamati bagaimana sih proses perkembangbiakan pada hewan melalui tayangan video pembelajaran. Setelah siswa menyimak dan mengamati video pembelajaran tersebut, siswa diharapkan dapat menjelaskan bagaimana proses perkembangbiakan pada hewan. Nah, proses perkembangbiakan pada hewan itu dibagi menjadi dua macam. Yang pertama ada secara kawin atau disebut dengan generatif dan secara tidak kawin atau disebut dengan vegetatif. Nah, secara generatif, perkembangbiakan hewan itu dibagi menjadi tiga macam. Yang pertama ada ovipar. Ovipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Contohnya seperti ayam, burung, dan lain sebagainya. Nah, ciri dari hewan yang berkembang biak dengan cara ovipar yaitu yang pertama, tidak memiliki daun telinga, kemudian mengerami telurnya, tidak menyusui anaknya. Dua, ada vivipar. Vivipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara beranak atau melahirkan. Contoh dari hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan yaitu ada kucing, anjing, kemudian kuda, kambing, gajah, dan lain sebagainya. Nah, ciri dari hewan vivipar adalah memiliki kelenjar susu, memiliki daun telinga, dan menyusui anaknya. Yang ketiga ada ovovivipar. Ovovivipar merupakan hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan. Contoh hewan ovovivipar adalah yaitu kadal, ikan paus, ikan pari, dan ikan hiu. Nah, ciri-ciri hewan ovovivipar adalah telur berkembang di dalam tubuh sang induk, kemudian saat mencapai usia matang, telur menetas di dalam tubuh sang induk dan anaknya pun keluar dari tubuh induknya. Selanjutnya ada proses perkembangbiakan pada hewan secara vegetatif atau tak kawin. Nah, secara vegetatif, perkembangbiakan hewan dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada tunas, kemudian yang kedua ada membelah diri, dan yang ketiga ada fragmentasi. Yang pertama ada tunas. Nah, tunas berbentuk dari dinding tubuh induk yang menonjol. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara ini yaitu misalnya seperti hidra dan anemon laut. Kemudian yang kedua membelah diri. Perkembangbiakan hewan yang dilakukan oleh hewan bersel satu. Contohnya seperti amoeba. Kemudian yang ketiga ada fragmentasi. Fragmentasi merupakan hewan yang berkembang biak dengan cara mampu membentuk individu baru dari bagian potongan tubuhnya. Contohnya seperti cacing pipih. Setelah siswa mendapatkan informasi dan memahami apa yang sudah dijelaskan melalui tayangan video, saya akan meminta siswa untuk membuat kelompok yang masing-masing kelompok terdiri dari 3-4 orang. Melalui pengamatan video pembelajaran yang telah dilakukan, siswa dapat menyelesaikan LKPD yang sudah diberikan dengan baik bersama kelompoknya masing-masing. Nah, contoh LKPD-nya seperti gambar yang ada di atas. Nah, setelah selesai mengerjakan LKPD, saya akan meminta siswa untuk menyampaikan atau mempresentasikan hasil LKPD yang sudah dibuat secara bergantian. Kemudian saya akan meminta dan memberikan kesempatan kepada kelompok lain untuk menanggapi atau bertanya kepada kelompok yang presentasi. Nah, setelah semua kelompok sudah selesai mempresentasikan LKPD-nya, saya akan meminta siswa menyimpulkan terkait materi yang sudah dipelajari.